sehat menurut WHO. Ada yang tahu WHO kepanjangannya apa? World Health Organization. Hmm? Iya, betul ya. World Health Organization artinya organisasi kesehatan dunia ya. Terima kasih Hanifah gitu ya. Jadi emang ini tahunnya jadul ya teman-teman ya. Jadi di tahun 1948. Tapi secara definisi ini memang masih dipakai gitu ya. Ini memang masih digunakan gitu. Ini adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial. Jadi, seseorang itu dikategorikan sehat, itu tidak hanya sehat secara fisik aja, tetapi mental dan sosialnya itu juga harus dalam keadaan yang sejahtera. Artinya apa? Fisiknya sejahtera itu ya dikategorikan baik, kemudian mentalnya baik, sosialnya baik, begitu ya. Nah, tidak hanya terbatas dari sakit dan lemah saja. Nah, hati-hati di sini. Jadi sehat itu tidak hanya sehat secara fisik ya, tapi juga sehat secara mental dan juga sosial. Ini ya, ini yang teman-teman harus ketahui ya. Kalau sekarang mah bentar-bentar, wah kena mental nih, gitu nggak ya? Gitu kan? Nah, itu bisa dikategorikan tidak sehat, gitu ya. Jadi jangan dikira sehat itu hanya, waduh, ini aku lagi kondisinya lagi nggak enak badan, lagi batuk, pilek. Oke, berarti itu kan secara fisik ya. Nah, tapi mental kita ini misalkan depresi, kemudian ada gangguan gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga dalam kondisi dia itu tidak sehat gitu ya. Itu. Nah, di sini. Kemudian sehat itu menurut WHO ini ada perbaruan lagi ya di tahun 1988 dikategorikan bahwa keadaan sehat itu adalah badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang itu hidup produktif. Ya, artinya apa? Produktif itu kan menghasilkan sesuatu ya, seperti berkarya. Teman-teman kuliah menghasilkan kalau kuliah tidak menghasilkan ya, bukan menghasilkan tapi produktif. Artinya ikut kuliah, ikut praktek, mengerjakan tugas, mengerjakan kuis. Nah, itu adalah artinya adalah produktif secara individu ya, sesuai dengan jiwanya masing-masing, sesuai dengan sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Tetapi di sini dikategorikan hidup produktif sosial itu ya artinya kita juga bisa bersosialisasi, kemudian secara ekonomi juga ada begitu ya, maksudnya ada yang bisa digunakan kita menghasilkan nih misalkan seseorang yang bekerja gitu ya. Nah, itu masuk di sini gitu ya. Itu definisi dari sehat gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan perubahannya gitu ya. Perhatikan perubahannya. Jadi sehat itu bukan lagi sekedar menyembuhkan penyakit ya, teman-teman ya. Tapi juga sehat itu bisa mengantarkan kita ke arah yang produktif. Nah, di sini itu definisi sehat. Kalau kita sehat, tetapi kita hanya rebahan, gitu ya, maksudnya hanya main games. Nah, itu bisa dikategorikan produktif nggak kira-kira? Enggak, Produktif itu nggak maksudnya tidak main ibu. kerjaan Tidak banyak ibu. kira iya gitu ya. Itu sehat, Tid- tapi aduh gitu ya. Nah, boleh sesekali kita seperti itu ya, tapi tidak setiap hari gitu ya. Oh, misalkan pas weekend atau pas lagi sudah selesai semua deadline-nya. Nah, kita boleh beristirahat gitu ya. Nah, itu ya tidak produktif begitu ya. Tapi kalau itu terjadi setiap hari, artinya bangun pagi ya Senin masih gitu lagi, Selasa, Rabu, Kamis dan berulang-ulang terus setiap harinya. Nah, itu bisa dikategorikan tidak produktif gitu ya. Nah, teman-teman di sini juga masuk ke dalam produktif ya. Sekolah gitu ya, kuliah, masuk Zoom gini ya, mengerjakan tugas. Nah, itu juga bisa dikategorikan produktif. Jadi produktif itu tidak harus seseorang yang bekerja begitu ya, wah produktif sekali ini menghasilkan beberapa karya atau apa. Nah, itu juga
Tidak hanya itu yang dikategorikan produktif, teman-teman semuanya kuliah, mengerjakan tugas, nah itu juga masuk ke dalam produktif begitu ya. Oke, itu. Kemudian, nah di sini kita bisa melihat nih pengertian sehat menurut The Ottawa ya, The Ottawa di tahun 1986. Jadi dia itu memperjelas konsep sehat gitu ya. Artinya apa? Dia mengangkat konsep sehat produktif. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada perubahan. Jadi health is a source of everyday life. Nah, ini not the objective of living. Jadi kita bisa dari konsepnya si ini ya, si Ottawa ini bisa merubah definisi sehat oleh WHO di tahun 1988 tadi kan dikategorikan sehat itu ketika kita produktif begitu kan ya. Nah, upaya sehat ini bukan sekedar tercapainya hidup sehat individu gitu, tapi juga bisa membawa setiap penduduk itu mencapai sehat produktif. Nah, sehat produktif ini adalah sehat dengan nilai ekonomis, gitu ya. Kita bisa menghasilkan sesuatu. Kalian bisa sambil tiduran, mungkin main media sosial, bisa sambil jualan. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam produktif, gitu ya, menghasilkan nilai ekonomi gitu kan bisa sekarang banyak yang seperti itu ya jadi kita teh di rumah dikategorikan di rumah tapi kerja karena kita di rumah di depan laptop di handphone gitu kan sekarang bisa digunakan untuk kita bekerja untuk kita bisa produktif gitu ya nah itu ini pengertian The Ottawa tahun 1986 nah health sehat ini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 gitu ya. Jadi sehat adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Nah, ini hampir sama dengan pengertian dari WHO ya. Hampir sama pengertian sehat menurut WHO gitu ya, yang memungkinkan setiap orang itu bisa hidup secara produktif, sosial dan ekonomis. Jadi di sini sebenarnya dimensi sehat itu tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Nah, mental di sini termasuk ke dalam pikiran, emosional ataupun spiritual. Ya, pikiran kita ya, stres. Kemudian kita bisa menghadapi sesuatu itu dengan ada yang seseorang menghadapi sesuatu dengan sepaneng ya, stres. Ada juga yang menghadapi segala sesuatu itu dengan tenang begitu ya. Nah, itu masuk ke dalam mental nih, emosional. Emosional di sini ada yang emosinya stabil, ada juga emosinya seseorang itu yang menggebu-gebu begitu ya. Nah, itu juga masuk ke dalam kesehatan mental nih ya, teman-teman ya. Ini hati-hati begitu. Ada yang cuman tersulut sebentar langsung pecah begitu ya emosinya. Nah, itu juga ada gitu. Itu beda-beda gitu. Kita nggak bisa menyalahkan. Nah, itu definisi sehat secara mental. Kemudian spiritual. Nah, spiritual ini juga masuk ke dalam mental ya, teman-teman ya. Spiritual ini juga masuk ke dalam mental. Spiritual ini adalah kaitannya dengan agama ya, kaitannya dengan kepercayaan. Jadi hubungan kita dengan yang di atas ya, Allah begitu ya, teman-teman ya. Nah, ini masuk ke dalam spiritual. Jika seorang muslim itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya, mungkin ya. Nah, itu bagaimana? Gitu ya. Kalau yang bukan muslim mungkin beribadah di hari Sabtu atau Minggu. Nah, itu seperti apa? Gitu ya. Ini masuk ke dalam definisi sehat secara mental. Jadi mental itu ya pikiran, emosi dan juga spiritual. Kemudian sehat secara sosial. Nah, sosial di sini ya hubungan sesama ya. Kalau sosial itu bisa berkomunikasi, kemudian bisa apa ya iya bersosialisasi dengan tetangga, teman gitu ya. Nah, ini juga definisi sehat loh. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa bersosialisasi, itu juga berat nanti bisa jatuh ke mental juga.
merasa, aduh saya kok nggak punya teman ya, saya kok dijauhi teman ya, ada apa dan gimana seperti apa. Nah itu masuk nanti akan ke pikiran, emosional gitu ya. Kemudian sehat secara ekonomi. Nah, harapannya ya sehat secara ekonomi itu setiap hari itu kita bisa produktif ya, menghasilkan sesuatu, kemudian bisa menghasilkan uang gitu ya. Sehat secara ekonomi ya tidak hanya dari itu, kita bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan terpenuhi seperti itu. Nah, itu dimensi dari sehat. Karena apa? Ketika ekonomi tidak terpenuhi gitu. Nah, pasti juga tidak akan sehat gitu ya, sehat secara ekonomi. Nah, tidak akan sehat secara ekonomi. Pasti juga akan pikirannya, emosinya. Nah, itu jelas berdampak ke semuanya. Gitu ya. Jadi, sekarang teman-teman kalau dinamakan definisi sehat itu tidak hanya sehat secara fisik aja gitu. Kalau sekarang kan biasanya kita sehat ya badannya ya batuk, pilek, demam gitu kan ya. Itu kita paling definisi sehat sejauh ini sampai ke arah sana ya. Berarti lagi nggak enak badan nih, lagi sakit gitu ya. Padahal sebenarnya tidak hanya itu. Sehat itu juga, oh sebenarnya ketika kita stres gitu ya, mungkin tidak dirasa. Nah itu juga kita masuk ke dalam dimensi dimensi sehat, tidak sehat, seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa sambil kita melihat kondisi kita masing-masing gitu ya. Karena hanya teman-teman semua juga yang tahu begitu ya. Saya teh sedang tidak sehat di mananya sih gitu ya. Definisi sehat secara keseluruhan tadi apakah sudah ya sudah saya penuhi, apakah saya itu sudah sehat secara fisik, apakah secara mental, atau secara ini semuanya sendiri yang mampu menilai ya kesehatan kita, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Jadi banyak ya, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Ini adalah teori dari Bloom. Gitu ya, teori dari Bloom. Jadi derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh faktor perilaku. Ya, ini. Faktor perilaku itu adalah perilaku kita. Gitu. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan komentar mungkin faktor perilaku itu apa yang mempengaruhi kesehatan? Gaya hidup. Kalau nggak ada yang Pola hidup, Ibu. pergaulan mana? Pola hidupnya yang gimana? Pergaulan bebas, Ibu. Keluar malam ya. Jadi Pergaulan bebas. bergaul bebas bisa ya. Itu juga bisa masuk ke derajat kesehatan ya. Bisa mempengaruhi derajat kesehatan ya. Bisa, nanti bisa sehat secara mental atau spiritual bisa masuk ke situ ya. Itu bisa. Kemudian itu juga faktor perilaku gaya hidup. Ada yang menyampaikan gaya hidup. Bisa gaya hidup. Gaya hidup itu contohnya misalkan pola makan kita. Nah, sekarang pola makan teman-teman bisa menganalisis sendiri kira-kira pola makannya seperti apa nih. Wah, saya teh banyak makan sebelah misalkan. Saya teh banyak makan manis-manis sekarang. Banyak minum manis-manis. Nah, itu bisa berdampak ke kesehatan nggak? Derajat kesehatan. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa, Ibu. Bisa banget. Iya, bisa Bisa, banget, Ibu. betul. Jadi masuk ke perilaku di sini. Misalkan sering mengkonsumsi yang asin-asin. Nah, hati-hati nanti bisa berisiko hipertensi. Misalkan konsumsi yang manis bisa berisiko ke diabetes. Seperti itu ya, itu masuk ke dalam perilaku. Tidak hanya itu, misalkan faktor perilaku lain, misalkan merokok. Nah, itu juga faktor perilaku. Mempengaruhi apa? Derajat kesehatan. Gitu ya. Bagaimana dengan penyakit yang diakibatkan oleh rokok itu, gitu. Kemudian yang kedua ada juga dari faktor, nah ini keturunan atau genetik. Kalau faktor keturunan atau genetik memang ini kuasanya pencipta ya teman-teman ya. Kita tidak bisa apa ya mengubahnya kan ya karena sudah menjadi orang-orang yang mungkin terpilih begitu ya dari faktor keturunan atau genetik. Ini juga bisa berpengaruh ke derajat kesehatan. Misalkan ada keturunan
dari keluarganya itu diabetes mellitus ya, diabetes karena keturunan. Nah, itu juga nanti bisa jadi keturunannya bisa terkena diabetes juga. Nah, itu kan kita tidak bisa mencegahnya ya kalau itu ya. Itu merupakan faktor genetik keturunan yang memang ini ya yang terpilih oleh yang pencipta ya teman-teman semuanya ya. Itu faktor genetik. Kemudian faktor pelayanan kesehatan. Nah, ada yang tahu faktor pelayanan kesehatan itu apa? Meliputi apa? Kurang memadainya fasilitas kesehatan di daerahnya, Ibu. Ya, bisa. Terima kasih, Neng Deswa. Bisa, misalkan kurang memadainya fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu juga bisa berpengaruh ke derajat kesehatan ya, teman-teman ya. Kalau sekarang mungkin BPJS gitu yang banyak orang mengeluhkan prosedurnya ya, ini itu seperti apa begitu. Nah, itu masuk ke dalam faktor pelayanan kesehatan. Nah, misalkan tidak tersedianya akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, nah itu juga bisa. Tapi kalau di Cimahi, Bandung, dan teman-temannya saya rasa untuk faktor pelayanan kesehatan atau akses pelayanan kesehatan itu cenderung lebih mudah ya teman-teman ya. Kita untuk mencari dokter, mencari klinik, gitu, puskesmas, gitu, saya rasa sudah banyak ya gitu. Jadi faktor pelayanan kesehatan. Mungkin di daerah-daerah di luar Jawa itu saya yakin untuk akses fasilitas pelayanan kesehatan juga masih kurang, sehingga itu juga bisa berdampak kepada derajat kesehatan di masyarakat tersebut, gitu ya. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, ini faktor lingkungan nih, ada faktor lingkungan secara fisik, kimia, dan juga biologi. Nah, ini faktor lingkungan ini adalah faktor yang berpengaruh ya teman-teman ya ke kehidupan kita ya, karena biasanya kalau temennya kalau seperti pepatah ya, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi ya akan tercium bau ya, bau minyaknya. Tapi gitu kalau kita dengan yang ini gitu ya. Nah, itu. Jadi faktor lingkungan ini penting sekali sehingga di sini teman-teman hati-hati ketika mencari lingkungan ya. Carilah lingkungan yang memang lingkungannya itu positif ya, baik gitu ya. Nah, di sini. Karena apa? Karena nanti kita akan terbawa gitu kan ya. Gitu. Karena biasanya kita akan terpengaruh. Nah, itu yang bisa berdampak kepada derajat kesehatan. Oke. Nah, ini ya teman-teman tadi faktor lingkungan gitu ya. Jadi bervariasi ya. Ini ada lingkungan secara fisik dan sosial. Nah, secara fisik, nah ini juga berpengaruh ke kesehatan jelas sekali. Sampah. Sampah berpengaruh ke kesehatan apa ya kira-kira ya? Apa? Apa coba? Sampah itu nanti bisa berdampak ke kesehatan apa sih? Kesehatan fisik, Bu. Kesehatan apa? Fisik. Fisik. Bisa sakit apa nanti kalau sampah? Dari DBD, sampah, Bu. masalah sampah. Diare. DBD, Bu. DBD. Diare. Diare, iya Diare. betul. Diare ya, bisa jadi diare karena kotor. Banyak lalat mungkin ya, sehingga lalatnya bisa hinggap ke dalam makanan kita. Kemudian lingkungan lain ya, misalkan penyakit penyakit dari sampah itu juga bisa, dari airnya kotor nih juga bisa ke diare juga. Kemudian ke airnya kotor mengandung salmonella bisa ke tipes gitu ya. Kemudian udara misalkan banyak polusi, nah itu bisa berdampak ke penyakit pernafasan ya, infeksi masuk di sini. Tanah misalkan tanah yang mengandung kotoran atau tanahnya itu banyak cacingnya nih, misalkan bagi anak-anak dia tidak pakai sandal gitu ya. Kalau anak-anak kan pada main tanah tuh ya. Nah, itu nanti rawan infeksi kecacingan. Nah, kecacingan bisa berdampak ke dalam kesehatan seseorang, apalagi anak-anak bisa ke status gizi gitu ya. Anak saya makannya banyak, tapi kok nggak gemuk-gemuk ya? Nah, bisa jadi karena anaknya lagi masa-masa aktifnya bermain tanah, bermain air begitu ya, sehingga
Kita nggak tahu ternyata ada telur nih, telur cacing yang masuk ke dalam kukunya. Nah, menginfeksi akhirnya masuk ke dalam saluran cerna, gitu ya teman-teman ya. Sehingga memang banyak ya, sehingga disarankan ketika kita habis main harus mencuci tangan dengan sabun gitu ya. Iklim gitu. Nah, di sini mungkin pada saat iklimnya panas gitu kan saya sakit ya panas seperti ini banyak minum es gitu ya bisa jadi batuk pilek gitu ya dingin ya kedinginan jadi batuk pilek itu. Kemudian kondisi perumahan ya teman-teman ini juga bisa berdampak kepada kesehatan ketika tidak mempunyai air yang membaik. Nah, saluran pembuangan limbah. Nah, saluran sapi tank gitu ya, sapi tank untuk pembuangan buang air besar. Nah, itu juga bisa berdampak pada kesehatan gitu ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor dilihat dari aspek fisik ini gitu. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini adalah hasil interaksi antar manusia. Tadi ya, ketika kita sosial itu kita bersosialisasi, kita berkomunikasi, kita berhubungan dengan manusia ya. Contohnya kebudayaan. Nah, saya rasa di sini dari 180 partisipan ini pasti ada yang dari Sabang sampai Merauke mungkin ya atau didominasi dari Jawa Barat mungkin ya. Nah, tentunya memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda, kebudayaan yang beragam. Itu juga bisa berdampak kepada kesehatan. Pendidikan, tingkat pendidikan. Nah, otomatis dengan tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi pengetahuan sehingga bisa berdampak kepada kesehatan. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi misalkan nih seperti kaitannya dengan semakin tinggi pendidikan artinya pengetahuannya semakin baik, derajat kesehatannya mungkin juga akan lebih baik gitu ya kalau dari berbagai riset. Kemudian dari segi ekonomi pun juga gitu ya, dengan ekonomi yang mampu dia bisa membeli makanan apapun gitu ya. Akhirnya dia obesitas misalkan. Nah, itu kan juga bisa berdampak kepada kesehatan gitu ya. Nah, ekonomi di sini tidak hanya khusus yang ekonominya mampu tapi makan minumnya tidak terkontrol akhirnya bisa berdampak ke arah kesehatan. Bisa jadi yang ekonominya ini mohon maaf kurang misalkan, nah itu juga justru malah bagus gitu ya, dia bisa menjaga kesehatannya. Atau yang ekonominya kurang bisa ke arah status gizi kurang karena memang asupannya yang kurang. Nah ini bisa jadi ini juga berpengaruh ke faktor atau derajat kesehatan ya. Kemudian, nah ini faktor perilaku tadi ya kebiasaan ya teman-teman. Tadi kita sudah singgung ya perilaku, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan juga ya dari pendidikan, status ekonomi. Nah, faktor dari perilaku ini juga ya kita ada biasanya tokoh-tokoh masyarakat ya teman-teman ya. Tokoh masyarakat itu biasanya sebagai role model. Artinya apa? Dia itu yang mengajak nih ya. Misalkan kalau kader gitu ya, mungkin mengajak ke arah yang hal-hal yang baik gitu ya. Bisa diajak turut serta dalam mensukseskan program-program kesehatan. Misalkan, ayo nanti setiap hari Minggu kita ada senam bersama misalkan. Nah, itu tokoh masyarakatnya bisa sebagai role model, memberikan contoh, ayo semuanya nanti hari Minggu jam 7 sudah mulai di sini akan ada senam bersama misalkan. Nah, itu bisa berpengaruh juga ke derajat kesehatan. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan ya tadi ya faktor pelayanan kesehatan itu bisa dari pemulihan kesehatan, kemudian pencegahan terhadap sakit, kemudian pengobatan, kemudian keperawatan kesehatan dan juga tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini dipengaruhi oleh ini ya, lokasi. Tadi kita sudah bahas bagaimana apakah lokasinya terjangkau atau tidak gitu. Kalau kita di di Cimahi, Bandung itu saya rasa masih bisa terjangkau ya kita mau mencari dokter di mana
itu masih bisa gitu. Kemudian tenaga kesehatan. Nah, ini juga masuk ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Bagaimana tenaga kesehatan memberikan pelayanan, apakah ramah? Karena ketika ramah otomatis pasiennya juga akan senang, begitu kan ya? Ketika kita datang ke vaskes, tapi petugasnya jutek, kita kan juga jadi kesel mungkin ya. Nah, di situ. Ini hati-hati. Kemudian pemberi pelayanan ya, informasi dan motivasi masyarakat nih. Misalkan apakah ada program-program pelayanan kesehatan di suatu masyarakat. Kalau sekarang mungkin di daerah ada posyandu ya. Nah, itu ada posyandu. Bagaimana program pelayanan kesehatannya? Oh, semua harus dicek gitu ya, datang ke posyandu sebulan sekali untuk dilakukan penimbangan, kemudian pengukuran tinggi badan, berat badan, pengukuran tensi dan seterusnya. Itu masuk ke dalam program pelayanan kesehatan. Itu ya. Nah, ini yang keempat ada faktor keturunan atau genetik. Nah, ini ya, ini juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan karena ada beberapa penyakit tadi yang memang diturunkan dari genetik, kayak diabetes tadi ya. Faktor hereditas walaupun sulit ya untuk diintervensi karena ini merupakan bawaan dari lahir, tetapi bisa dikendalikan. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi tidak kita terus pasrah tuh ya. Aduh, ya gimana lagi gitu kan ya. Tapi kita bisa mengendalikan gitu. Kita bisa mengendalikan dengan pola hidup sehat gitu ya. Nah, pola hidup sehat dan menghindari faktor pencetus tambahan. Misal nih ya, ada neneknya gitu ya. Oh, neneknya ternyata diabetes mellitus gitu ya, keturunan. Nah, ketika kita misalkan jadi cucunya, nah kita bisa mengendalikan nih bagaimana kita bisa menjaga pola hidup sehatnya, bagaimana kita bisa tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang manis. Nah itu kan artinya menghindari faktor pencetus gitu kan ya. Wah, semakin banyak konsumsi makanan manis ya, semakin ini ya muncul nanti ya gitu. Jadi kita bisa mengendalikan dengan pola hidup sehat, konsumsi sayur, buah, air minum gitu ya, mengurangi makanan yang tinggi kadar gulanya gitu ya teman-teman ya. Jadi memang di sini memang sulit diintervensi, artinya diintervensi itu sulit untuk dihilangkan begitu ya karena memang sudah ada pencetusnya ya, sudah ada turunannya gitu ya. Tapi kita bisa mengendalikan dengan pola hidup sehat dan juga menghindari faktor-faktor pencetusnya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah 4 tingkat utama dalam pencegahan penyakit. Ya, ada 4 tingkat pencegahan penyakit. Yang pertama adalah pencegahan tingkat dasar. Nah, tingkat dasar ini adalah pemantapan. Jadi bisa diperoleh dengan misalkan ke posyandu gitu ya. Itu pemantapan status kesehatan. Dicek ya, kan di sana diukur berat badan, tinggi badan, kemudian tensi. Nah, kita bisa cek tuh di tingkat dasar apakah kita perlu dirujuk untuk ke pelayanan kesehatan atau kita tetap kontrol rutin aja di posyandu gitu ya. Itu tingkat dasar. Yang kedua adalah pencegahan tingkat pertama. Nah, pencegahan tingkat pertama ini melalui promosi kesehatan. Artinya kita bisa ikut kegiatan-kegiatan penyuluhan, kita bisa ikut kegiatan-kegiatan promosi kesehatan yang memang ada di kita. Misalkan ikut program lari ini, misalkan run, kemudian ikut program senam gitu ya, atau ikut program germas, gerakan perilaku ini ya, edukasi hidup sehat. Nah, itu bisa. Ya, itu masuk ke pencegahan tingkat pertama. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan tingkat kedua. Nah, pencegahan tingkat kedua ini itu adalah diagnosis awal dan pengobatan yang tepat. Jadi ini sudah didiagnosis oleh dokter dan juga adanya pengobatan ya secara tepat gitu ya. Misalkan oh ini sakit radang. Nah, langsung tuh dikasih obat sama dokternya gitu. Kemudian yang keempat adalah pencegahan tingkat ketiga. Nah, tingkat ketiga ini adalah pembatasan kecacatan dan juga rehabilitasi. Gitu ya, tingkatannya sudah mulai
semakin ke atas ya levelnya ya, gitu. Oke, ini ya pencegahan tingkat dasar itu mencegah terjadinya resiko, gitu ya, terjadinya resiko, kemudian mempertahankan keadaan resiko rendah, gitu. Tujuannya apa ya? Terbentuknya pola hidup yang sehat, kemudian menurunkan resiko penyakit tertentu, begitu ya. Misalkan ini, upaya primordial dari penyakit jantung koroner dapat berupa kebijaksanaan nasional nutrisi dalam sektor agriculture, kemudian industri makanan, impor, dan juga ekspor makanan, atau promosi aktivitas fisik atau olahraga. Nah, ini untuk mencegah terjadinya jantung koroner gitu ya. Sebentar ya teman-teman, ada ya. Baik, nih ini ya tadi ya teman-teman ya. Jadi pencegahan tingkat dasar. Kemudian contoh lain nih ya, adanya peraturan dilarang merokok nih misalkan. Kan ada ya sekarang ya ada 7T ya kalau nggak salah ya, tempat-tempat umum yang memang tidak diperbolehkan merokok. Salah satunya adalah tempat pendidikan. Tes. Ibunya keluar ya. Dia si ibunya kemana, Pak Dio? Jaringannya kali, jaringan ibunya. Nge-lag-nya. Nge-lag. Ganti dari sini. Iya, jaringannya ini mah kayaknya nge-lag si ibunya. Ganeng Gibran. Ganeng Ya, Gibran. Ganeng. Gibran ya tidak aku mah mending diperbolehkan untuk bicara. kita nungguin dulu ibunya, guys. Udah bis tiba-tiba masuk lagi. Oh, Gibran. Iya, guys, Langsung ditungguin. Gibran. Ya. Bu Gibran, Bu. Agil, Bu, Agil. Aduh, mohon maaf. Nah, saya izin share screen lagi.
Iya, Pak. Oke, tadi sampai sini ya, teman-teman ya. Tadi ya, sampai merokok ya tadi ya, benar nggak? Iya, oke. Betul, Ibu. Baik, kemudian Bapak. Iya, Pak. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang kedua ya di sini. Nah, ini adalah pencegahan tingkat pertama. Pencegahan tingkat pertama itu adalah usaha pencegahan penyakit melalui usaha mengatasi atau mengontrol faktor-faktor resiko. Nah, ini faktor-faktor resiko. Nah, faktor resiko di sini sasaran utamanya adalah orang sehat. Ya, teman-teman ya. Sasaran utamanya adalah orang sehat. Nah, melalui usaha peningkatan derajat kesehatan secara umum, ini dari promosi kesehatan. Contohnya adalah penggunaan kondom ini untuk mencegah infeksi HIV, kemudian pengurangan kadar paparan hingga ke dalam kadar yang tidak menyebabkan atau tidak menyebabkan sakit ya untuk industri-industri tertentu, karena kan ada industri-industri yang memang terpapar ya. Kemudian pencegahan primer ini ya, peningkatan derajat kesehatan. Nah, ini meningkatkan derajat kesehatan perorangan dan juga masyarakat secara optimal nih ya, mengurangi peran penyebab serta derajat resiko, juga meningkatkan secara optimal lingkungan yang sehat. Kemudian yang kedua adalah perlindungan khusus di sini ya. Jadi pencegahan khusus untuk meningkatkan daya tahan maupun untuk mengurangi resiko terhadap penyakit-penyakit tertentu. Gitu ya. Itu masuk ke pencegahan primer. Kemudian yang ketiga itu adalah pencegahan tingkat kedua. Nah, pencegahan tingkat kedua di sini adalah mencegah meluas penyakit atau terjadinya wabah penyakit menular, gitu ya. Jadi kita menghindari penyakit menular ini semakin banyak, begitu ya. Jadi menghentikan proses penyakit lebih lanjut dan mencegah komplikasinya, gitu ya. Jadi di sini adalah sasarannya adalah mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Nah, ini contohnya screening untuk kanker leher rahim misalkan. Kemudian pengukuran tekanan darah ini ya, ini untuk screening untuk hipertensi begitu. Itu di usia remaja dan dewasa lanjut usia. Kemudian screening tentang obesitas nih misalkan itu juga bisa kan ke arah penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Nah, ini jadi pencegahan sekunder di sini adalah diagnosis awal dan pengobatan yang tepat gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pencegahan tingkat ketiga. Nah, yang keempat itu bukan tingkat keempat karena tadi yang pertama adalah tingkat dasar, sehingga yang keempat adalah pencegahan tingkat ketiga. Nah, tingkat ketiga ini adalah upaya ini dilakukan untuk membatasi kecacatan, gitu ya. Nah, ini membatasi kecacatan sehingga tidak menjadi tambah cacat, gitu ya. Nah, ini melakukan rehabilitasi dari mereka yang punya cacat atau kelainan akibat penyakit, gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya program-program ini maka bisa ya mencegah bertambahnya penyakit, kemudian mencegah terjadinya cacat itu ya dari program rehabilitasi, menurunkan kelemahan kecacatan gitu ya. Contohnya rehabilitasi pada penderita-penderita poliomyelitis, kemudian rehabilitasi pada penderita stroke seperti itu ya. Nah, ini masuk ke dalam pembatasan kecacatan dan juga rehabilitasi gitu. Kemudian nah, itu tadi definisi-definisi dari sehat ya, teman-teman ya. Kemudian sekarang kita masuk ke definisi sakit. Nah, di sini sakit. Sakit adalah gitu ya. Itu definisi sehat dulu tadi ya, sehat secara fisik, mental, ekonomi dan juga sosial. Sekarang definisi sakit. Nah, artinya kalau sakit adalah penyimpangan dari status sehat. Ya, di sini. Penyimpangan dari status sehat. Sehingga sakit adalah keadaan di mana fisiknya ini adalah emosional, fisik, emosional, intelektual, sosial,
ataupun perkembangan seseorang itu berkurang atau terganggu. Jadi bukan hanya keadaan terjadinya proses penyakit saja, tetapi kondisi fisik kita, spiritual kita, emosional kita, sosial kita, ataupun perkembangan kita itu terganggu. Itu definisi sakit ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya satu sakit secara fisik saja gitu ya, tetapi juga emosional, intelektual, sosial, perkembangan itu masuk ke arah sana gitu ya. Kemudian perkembangan teori penyebab terjadinya penyakit. Nah, di sini adalah masyarakat primitif. Itu ya. Jadi ini konsep sakit. Jadi masyarakat primitif itu mengatakan bahwa sakit itu karena adanya gangguan dari makhluk halus. Ada kan ya yang seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini sakitnya kok nggak ketemu-ketemu ya? Bisa jadi karena gangguan makhluk halus, gitu. Itu konsep terjadinya penyakit di zaman primitif dulu ya, karena dulu medical itu belum berkembang secara pesat ya. Kemudian yang kedua adalah menurut Hippocrates. Nah, menurut Hippocrates di sini adalah penyakit itu timbul karena adanya pengaruh lingkungan dari air, udara, tanah, dan cuaca. Gitu ya, itu dari Hippocrates. Ini kalau ini bisa masuk akal bisa ya, karena adanya tadi dengan air, udara, tanah, cuaca itu kan bisa berdampak ke arah kesehatan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu dari Cina. Nah, dari Cina ini mengatakan bahwa sakit itu karena adanya teori humoral. Artinya apa? Adanya ketidakseimbangan cairan di dalam tubuhnya. Jadi sakit bisa timbul karena cairan di dalam tubuh tidak seimbang, gitu ya. Di sini. Nah, ini adalah konsep sakit. Nah, ini adalah segitiga epidemiologi menurut John Gordon ya. Jadi sehat atau tidaknya seseorang itu tergantung dari ada atau tidaknya proses dinamis yang ada dari 3 faktor ini. Ya. Ini adalah host itu adalah penjamu. Kemudian yang kedua adalah environment, ini adalah lingkungan, dan yang ketiga adalah agen. Agen ini adalah bibit penyakit. Nah, ini yang akan kita bahas juga satu persatu ya di sini ya. Oke, nah ini adalah model segitiga epidemiologi ya teman-teman ya. Ini nggak asing begitu ya, dan ini selalu muncul di mana-mana gitu. Jadi teman-teman harus tahu dan harus paham gitu ya. Jadi sehat atau tidaknya itu adanya proses hubungan timbal balik antara 3 faktor ya, dari antara host, environment, dan juga agen ya di sini. Jadi model segitiganya seperti ini. Jadi ketiganya ini tuh saling berkaitan gitu ya, seperti panahnya dari agen ke host, environment ke agen, ataupun dari agen ke environment ke host dan juga ke agen lagi gitu ya. Jadi ketiganya itu ya berkaitan ya, berhubungan erat gitu ya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Jadi ya, yang pertama, nah ini ya. Ini lingkungan itu ada di paling bawah di sini, gitu ya. Nah, ada agen di sini paling berat nih ya. Kemudian ada host. Nah, kalau di bawah kan lebih berat ya kalau timbangan itu ya dibandingkan dengan yang di atas gitu ya. Nah, ini kalau environment di bawah, agen dan juga host di sini. Itu gambarannya ya teman-teman ya. Jadi tingkatannya, gambarannya sakit karena ada peningkatan agen gitu ya. Sakit itu karena ada peningkatan agen ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya. Jadi oke. Kemudian nah ini juga nih. Ini. Jadi dia kondisinya jadi di atas gitu ya. Ini untuk agennya gitu ya, agennya bisa di atas. Oke. Nah, ini adalah susceptibility. Ini sakit karena adanya kenaikan susceptibility pada populasi. Ini ya agennya ini. Ini naik nih tadi ya.
Oke, kemudian, nah ini sakit karena adanya perubahan lingkungan yang mempermudah penyebaran dari agen. Harusnya kan tadi lingkungannya kalau seimbang itu kan dia di tengah-tengah ya, tapi dia geser ke sini, mendekati dari agen, sehingga bisa menimbulkan penyakit yang disebabkan karena persebaran itu. Begitu. Oke. Nah, ini artinya lingkungannya dekat dengan host gitu ya. Nah, ini bisa terjadi karena apa gitu ya? Bisa terjadi sakit karena adanya perubahan lingkungan yang menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun gitu ya. Bisa menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun gitu. Oke. Nah, ini kalau nih harusnya seperti ini idealnya ya, gitu. Jadi segitiga antara host, agen, dan juga environment harusnya idealnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kondisi seseorang sehat. Nah, itu berada dalam kondisi yang seimbang, gitu ya. Berada dalam kondisi yang seimbang, gitu. Nah, kalau seperti ini, ya model 2. Nah, agen memberatkan keseimbangan di sini ya. Kan agen di bawahnya nih, gitu. Jadi batang pengungkit ini dia miring ke arah agen. Pada model ini seseorang berada pada kondisi tidak sehat, gitu. Pemberatan agen terhadap keseimbangan di mana agen mendapatkan kemudahan menimbulkan penyakit pada host. Nih, daya tahan penjamunya kurang, gitu ya di sini. Oke, kemudian model ketiga. Nah, yang kayak tadi ya. Jadi host memberatkan keseimbangan pengungkit di sini, miring ke host di sini ya. Host yang paling peka terhadap penyakit sehingga pada model ini seseorang berada pada kondisi tidak sehat di mana kemampuan bibit penyakit atau agennya itu meningkat. Nih, meningkat. Jadi yang ideal ya tadi ketiga-tiganya adalah seimbang ya. Gitu. Oke, nah kalau seperti ini, itu adalah seseorang berada pada kondisi tidak sehat, di mana kondisi lingkungan ini mengalami pergeseran atau perubahan dari kondisi normal. Jadi titik tumpunya itu berubah, gitu ya, sehingga memberatkan keseimbangan ini sangat peka terhadap A, gitu. Ini. Oke, begitu juga dengan yang seperti ini ya. Ini juga kondisi tidak sehat gitu ya. Jadi memudahkan penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita. Gitu ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Host itu apa? Gitu ya. Host itu adalah penjamu. Jadi sifat dalam diri seseorang itu artinya dalam internal diri seseorang. Penjamu ya, penjamu itu bisa kelamin, usia, perilaku gaya hidup, kemudian genetik, kemudian ras, itu ya. Itu mekanisme pertahanan tubuh. Itu adalah host ya. Jadi host itu adalah kita, penjamu gitu ya. Ya unsur dalam manusia gitu. Ada sifat, jenis kelamin, itu kan gaya hidup kita. Itu kan mempengaruhi kesehatan ya. Nah, itulah host. Kemudian yang kedua itu adalah unsur host. Nah, ini. Unsur host itu adalah manusia yang memiliki makhluk biologis. Dia memiliki sifat biologis tertentu, umur, jenis kelamin, keturunan, ras, bentuk anatomi tubuh, fungsi fisiologis, kondisi imunitas, ataupun kemampuan berinteraksi dan juga status gizi serta status kesehatan secara umum. Gitu ya. Oke, nah manusia tentu punya makhluk sosial ya. Sebagai makhluk sosial ini memiliki komponen etnik ya, termasuk adat, kebiasaan, agama, kebiasaan hidup, pola hidup, kehidupan sehari-hari ini ya, ini bisa masuk ke sini.
Kemudian yang kedua, yang kedua ini adalah agen. Nah, kalau host tadi siapa host? Halo, host tadi siapa? Ya, Ibu. Penjamu ya, manusia ya, kita ya. Bisa dari perilaku, jenis kelamin, usia. Kemudian yang kedua adalah agen. Nah, agen di sini adalah mikroorganisme atau defisiensi zat gizi. Jadi mikroorganisme di sini artinya apa? Dia adalah faktor penyebab spesifik yang bersifat eksternal dan suatu faktor yang harus hadir agar penyakit terjadi dan perannya bergantung pada sifat dasar, resistensi, labilitas, reservoir, dan juga persebaran penyakit ya. Contoh misalkan virus corona. Itu kan agen dari penyebab COVID-19. Kemudian Salmonella typhosa. Itu kan sebagai agen atau penyakit penyebab tipes gitu ya. Kemudian defisiensi zat besi itu kan sebagai agen atau penyebab anemia zat gizi besi. Nah, itu penyebab spesifik gitu ya, teman-teman ya. Itu adalah agen. Nah, di sini. Jadi yang ketiga adalah environment. Nah, ini adalah lingkungan. Faktor di mana penjamu yang meliputi fisik, kimia, biologi, sosial, dan budaya. Ini masuk ke dalam faktor lingkungan ya di sini ya. Jadi lingkungan kita ya. Nah, unsur lingkungan ya bisa ke kualitas lingkungan ya. Kualitas lingkungan itu tentu bisa mengubah pola kesehatan masyarakat ya. Kalau di lingkungannya bersih, lingkungannya baik, otomatis juga status derajat kesehatannya juga akan meningkat gitu ya. Jadi lingkungan itu cukup memiliki peran yang penting ya dalam menentukan interaksi antara host dan agen gitu ya. Kalau lingkungan kita dalam kondisi yang tidak baik gitu ya, kotor, banyak sampah misalkan, tentu juga ada hostnya kan kita jadi mudah terserang penyakit ya. Kemudian agennya wah jadi muncul nih salmonella, muncul nih lalat yang bisa mengakibatkan diare begitu kan ya, dia sebagai agennya gitu. Jadi penting ini lingkungan ini ya, ini cukup berperan penting dalam derajat kesehatan seseorang gitu. Nah, ini ada lingkungan biologis ya, ada flora dan fauna. Kalau kita tahu ya, flora itu apa? Flora? Tumbuhan, Ibu. Tumbuhan. Nah, kalau fauna? Hewan, Ibu. Hewan, Bu. Ya, jadi itu berbagai mikroorganisme dan patogen dan non patogen. Artinya patogen itu yang mengakibatkan penyakit ya, berbahaya, dan juga non patogen. Gitu. Nah, binatang, tumbuhan itu juga bisa sebagai ini ya, vektor penyakit kan ya, teman-teman ya. Fauna di sekitar kita juga sebagai vektor penyakit. Misalkan banyak burung nih, nah, kotoran burungnya tidak dibersihkan, nah itu kan juga bisa mengakibatkan penyakit begitu ya. Jangan dikira ini ya tidak bisa mengakibatkan penyakit gitu. Banyak hewan-hewan yang memang ketika ada kita merawat, kita punya tuh ya kita harus rawat gitu ya supaya tidak muncul penyakit-penyakit begitu. Oke, kemudian ada lingkungan fisik. Nah, ini termasuk kimia dan radiasi ya. Nah, lingkungan kimia itu ya dari udara, tadi misalkan dari paparan asap rokok, kemudian udara itu dari asap kendaraan bermotor, itu ya kondisi cuaca, geografis, air gitu ya. Tadi ya kalau kita punya sumber sarana air bersih, ya sudah pasti baik gitu ya, karena kan kita susah kadang ya mendapatkan air bersih gitu. Kemudian unsur kimiawi ada pencemaran udara, tanah, air, dan radiasi. Nah, radiasi ini mungkin dari handphone ya teman-teman ya, bisa hati-hati juga itu bisa masuk ke lingkungan begitu. Kemudian ada lingkungan sosial, di sini ada sistem hukum, administrasi, kemudian kehidupan sosial politik gitu. Kemudian ada bentuk organisasi masyarakat setempat,
sistem pelayanan kesehatan, kebiasaan hidup, kepadatan penduduk. Nah, ini juga berpengaruh ya, kepadatan penduduk terkait dengan status derajat kesehatan, kepadatan rumah gitu ya. Itu karena kepadatan penduduk, kepadatan rumah, kondisi lingkungan rumah gitu kan, itu kan juga bisa berdampak ya teman-teman ya, berdampak kepada status derajat kesehatan gitu ya. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, saya Ah, izin bertanya. ya, mangga Raka. Perkenalkan, saya Raka dari kelas 1A D4. Bu, Mm-mm. tadi itu awal-awal itu dijelaskan kalau bentar Bu. Kalau kan mental health ya, Bu, misalnya ketawa berlebih gitu ya menurut teman gitu ya, terus ya menurut teman atau menurut luar gitu ya, itu teh bisa dikatakan sehat atau enggak Bu? Tertawa berlebihnya dalam artian apa dulu nih? Kalau tertawa berlebihnya kalau memang pas ada yang lucu-lucu atau gimana? Gimana ya Bu? Kayak lagi diam juga gitu ketawa gitu Bu, nggak ada sebab Mm-mm. gitu. Ini cerita Mm-mm. teman saya. Mm-mm. Tapi berkelanjutan nggak? Atau hanya saat itu juga? eh Kayak setiap keberlanjutan sih Bu. Jadi Oh, berkelanjutan. Wah, hati-hati juga kalau seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau kalau ada yang lucu, ketawa, oke, boleh ya. Tapi kalau misalkan nggak lucu, tapi tiba-tiba ketawa sendiri, gitu. Nah, itu juga perlu dipertanyakan ya, gitu. Jadi boleh kan, kita kan ada screening untuk kesehatan jiwa ya. Nah, bisa kita arahkan ke kesehatan jiwa. Kita bisa lakukan screening dulu gitu ya. Apakah Anda merasa cemas? Apakah Anda ini? Nah, itu nanti ada scoringnya. Ketika skor sekian sampai sekian, nah bagaimana dikategorikan kesehatan jiwanya? Ketika skor sekian sampai sekian gitu, gitu Raka. Jadi, tapi kalau misalkan nih diajak ngobrol masih nyambung nggak? Masih ini nggak? masih nyambung sih dengan suka rada apa ya, lenceng gini Bu. Ya, berarti kalau meragukan ya, kok sering ketawa-ketawa, boleh di screening dulu ya untuk kesehatan jiwanya, gitu. Nggak apa-apa, kan namanya juga screening. Artinya screening itu kan deteksi dini ya, gitu. Kalau tidak ada masalah ya, tidak ada masalah ya, alhamdulillah, gitu kan ya. Syukur-syukur tidak ada mengalami gangguan kesehatan. Begitu ya, Raka ya. Oke, siap. Terima kasih Ya, Bu. enggak sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ayo Ibu, Ya, mangga Naswa. jadi Ibu izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, Nana Zulentania Agustin dari kelas 1B Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Izin bertanya Bu, jika Ibu hamil sedang mengalami stres, apakah akan ada efeknya juga ke bayinya setelah lahir? Apa bagaimana ya? Terima Ya, kasih. ya. Baik, terima kasih Naswa pertanyaannya ya. Jadi, stres berlebihan pada ibu hamil itu merupakan salah satu tanda bahaya kehamilan ya, Naswa. Ya, kalau kita belajar tanda bahaya kehamilan, salah satunya adalah stres berlebihan. Jadi, ketika ada tanda-tanda stres berlebihan pada ibu hamil, silahkan dikonsultasikan ke dokter. Ya, gitu ya. Bahaya itu, karena nanti bisa berdampak ke janinnya. Gitu, Naswa ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu izin Saya, Bu. Oh iya, Chelsea, mangga. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Chelsea Kamelia Azhar dari 1A D4 Gizi dan Dietetika. Izin bertanya Bu, tadi kan faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan itu salah satunya faktor keturunan. Nah, tidak semua penyakit itu kan disebabkan oleh faktor genetik ya Bu. Ada beberapa penyakit yang dapat diturunkan, mungkin seperti
penyakit jantung atau buta warna. Nah, tadi juga kan Ibu katakan kalau penyakit yang diturunkan itu tidak bisa dihilangkan, akan tetapi bisa dikurangi. Nah, itu mengapa Bu penyakit itu bisa diturunkan? Apakah ada penyebabnya penyakit tersebut dapat diturunkan ke anak gitu Bu? Ya, baik. Terima kasih, Chelsea. Namanya juga keturunan ya. Artinya apa? Kromosom dari X dan Y itu ya, itu kan akan bergabung ya, nanti membentuk embrio baru. Nah, disitulah dari kromosom X dan Z-nya yang orang tuanya mungkin atau kakek neneknya mungkin yang mengalami penyakit tertentu, nah itu kan akan bersatu ya. Jadi ada kemungkinan gitu, ada kemungkinan untuk bisa diturunkan walaupun itu tidak langsung. Misalkan orang tuanya diabetes mellitus tipe 1, belum tentu juga nih anaknya mengalami diabetes, tapi ada resiko gitu ya. Ada resiko diabetes mellitus, maka ya kita harus ini waspada dengan cara apa? Dengan cara kita bisa mencegah gitu ya. Oh, diabetes mellitus berarti saya harus mengurangi makanan yang manis-manis gitu ya. Kemudian apa? Menghilangkan faktor pencetusnya itu. Oh, berarti saya harus pola hidup sehat nih, gimana supaya gula darah saya tuh tetap normal terus gitu. Jadi memang namanya keturunan ya kita juga tidak tahu kan apa dari faktor siapa dan kita berkontribusi berapa persen gitu ya. Hanya Allah alam ya kalau seperti itu ya. Cuman memang apa kita harus ini ya mencegahnya dengan mengurangi faktor pencetus, kemudian kita harus mencegah dengan apa menjaga pola hidup kita. Seperti itu ya, Jasti. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Lagi pertanyaan? Mungkin. Saya, Bu. Oh iya, Mangga Nurfida. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nurfirda Aziza dari D4 Gizi kelas 1A. Izin bertanya, Bu, berhubungan dengan iklim, mengapa iklim sangat berpengaruh terhadap kesehatan, seperti misalnya cuaca sedang musim pancaroba kan cuaca pasti tidak menentu ya, Bu, antara panas dan apabila hujan gitu. Nah, terus kenapa banyak gitu orang yang terkena penyakit meskipun bahkan yang tidak keluar rumah pun terkena beresiko untuk terkena penyakit gitu, Bu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Jelas ya, Nurfirda ya. Ketika ada perubahan kondisi cuaca, otomatis tubuh kita juga akan berubah gitu ya, akan menyesuaikan. Nah, tubuh itu bisa kita ada yang kuat dalam menyesuaikan perubahan iklim. Tapi ada juga yang tidak kuat dalam menyesuaikan perubahan iklim. Nah, ketika yang kuat dia akan tetap sehat. Tapi kalau yang tidak kuat dia akan jatuh sakit itu. Dalam apa? Dalam penyesuaian ini suhu ya, misalkan suhu atau dalam penyesuaian iklim atau dalam penyesuaian pancaroba gitu. Sehingga ketika daya tahan tubuh kita tidak baik, ketika ada perubahan pancaroba ya berarti kita akan tumbang gitu. Nah, itu yang tubuh-tubuh yang tidak kuat dalam mengalami perubahan iklim ataupun perubahan cuaca ya ataupun perubahan suhu seperti itu. Jadi masing-masing kondisi tubuh nih yang akan apa berdampak gitu. Sehingga kita bisa jadi ada yang kuat, ada yang bisa melawan ya. Kemudian ada juga yang tidak kuat sehingga akhirnya jatuh sakit. Seperti itu. Itu ya Nurfirda ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, satu lagi mungkin ya yang dari D3 Nazwa. Saya Ibu. Ya, Ada perkenalkan Nazwa. Bu. Nama saya Nazwa Putri Riandiri, Dini dari D3 Gizi. Di sini saya akan menanya, jadi Ibu kan mental juga bisa sakit ya, Bu. Nah, di situ gimana sih, Bu, cara mengatasi penyakit mental dalam emosional gitu, Ibu? Terima kasih. Iya, terima kasih Nazwa pertanyaannya. Cara mengatasi penyakit mental ya.
secara emosional ya. Kalau seperti itu biasanya kita melakukan pendekatan ya. Yang pertama pasti pendekatan orang-orang terdekatnya gitu ya. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan terapi. Nah, seperti itu ada psikolog-psikolog ya teman-teman ya. Psikolog yang memang dia ada pertama screeningnya dulu ya dari kesehatan jiwanya, kesehatan mentalnya seperti apa. Kemudian dilakukan deteksi ya, dilakukan deteksi hasilnya seperti apa. Kemudian diidentifikasi, oh perlu terapi ini ya, perlu terapi apa seperti itu. Nah itu caranya ya pertama pendekatan dengan orang terdekat, kemudian yang kedua bahkan sampai ketika ada permasalahan seperti itu larinya ke obat juga bisa ya. Nanti kalau obat bukan seorang psikolog ya, tapi seorang psikiater gitu. Jadi ketika sudah diterapi secara psikolog memang tidak ada perubahan gitu ya. Nah, itu biasanya kita rujuk ke psikiater. Kalau psikiater itu kan dokter ya, sehingga dokter boleh meresepkan obat. Kalau psikolog itu hanya seperti pendampingan, konsultasi, konseling seperti itu tanpa meresepkan obat ya. Nah, itu bedanya psikolog dan psikiater ya. Sehingga kalau sudah parah, nah boleh ke obat tapi harus dengan pengawasan psikiater. Seperti itu gangguan mental ya. Tapi sekarang kan banyak kasus ya teman-teman ya, gangguan mental, emosional seperti itu yang memang banyak terjadi di kita begitu ya. Nah itu saya rasa juga salah satunya mungkin karena masalah spiritual juga ya. Ketika kita dekat dengan kita begitu ya, otomatis juga kita akan berpikir secara rasional juga ya gitu. Ketika kita jauh ya pasti pemikiran kita juga kemana-mana seperti itu. Jadi salah satunya yang terpenting mungkin juga kita harus mendekatkan sama pencipta kita ya. Bagi yang beragama Islam harus seperti apa, yang beragama Kristen, Katolik seperti itu harus seperti apa gitu. Gitu tadi Naswa ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, baik. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya, karena saya mau ada rapat nih, mohon maaf, 2:30 itu ya.